نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي ورعاني أعطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nabiyan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal harifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mitla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan bi niyati Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus keluarga besar muallim, sahibul majlis. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian bacaan tafsir Khazin. Kemudian akan kita lanjutkan dengan Nailul Autor. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, Faqala Ibnu Surya, Allahumma na'am wallazi zakartani bihi. Ya itu ya di atasnya dikit. Faqala Ibnu Surya wallazi anzala Taurata. Tadi qala Ibnu Surya Allahumma na'am wallazi zakartani bihi laula khasyitu ayanzila alaina al-azaba in kazzabtu, ya, wa ghairu ma tarabtu laka walakin kaifahiya fi kitabikum ya Muhammad. Qala idza syahida arba'atu rahtin udulun annahu adkhalahu fiha kama yadkhulul, ya, kama anna adkhalahu fiha kama yadkhulu atau yudkhulul mailu fil makhalati wajaba alaihi ma ar-rajmu. Faqala Ibnu Surya wallazi anzala Taurata ala Musa hakaza anzalallahu fit Taurati ala Musa faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fama kana awwalu ma tarakhastum bihi fi amrillah. Faqala Ibnu Surya ila akhirih. Kata Ibnu Surya, nah ini yang menjadi wasit, yang menjadi hakam wasit, ya, setelah mereka orang Yahudi itu, ya, redo kalau yang menjadi penengah itu seorang alim Yahudi yang namanya Ibnu Surya. Jadi ini sambungan dari sabab nuzul ayat ini, yaitu kemarin ada salah satu anggota dari Yahudi yang anggota yang terhormat, ya, mencuri atau berzina, padahal mereka tahu di dalam Taurat hukumnya orang berzina apa? Dirajam, ya, karena ini yang berzina anggota keluarga terhormat, gitu. Nah, jadi berpura-pura, ya, berpura-pura nanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena di Madinah ini banyak orang Yahudi, pura-pura nanya, padahal mereka udah tahu. Nah, sebelum Nabi menjawab hukumnya orang berzina, Nabi bertanya dulu, orang yang paling alim di antara kamu siapa? Nah, gitu. Nah, ya, siapa yang paling alim? Ibnu Surya, ya. Jadi mereka mengatakan Ibnu Surya orang alim di antara kita semua yang mengerti akan kitab Taurat. Nah, kata Nabi, tolong kamu datangkan Ibnu Surya. Nanti saya mau akurin, ya, sama enggak gitu, ya, hukuman orang berzina di dalam Quran dengan yang ada di dalam kitab Taurat.
Nah, ketika Ibnu Surya dibawa ke hadapan Nabi dan mereka semua disaksikan, kata Nabi, ketika nanti Ibnu Surya mengakui apa yang ada di Quran sama dengan Taurat, apakah kamu mengakui? Iya. Nah, karena Ibnu Surya adalah orang alim di antara kita. Nah, kemudian setelahnya Ibnu Surya datang atau ada di hadapan Nabi, Nabi bertanya kepada Ibnu Surya. Tapi sebelum bertanya, Nabi bersumpah-sumpah gitu, supaya jangan Ibnu Surya ini bohong. Ya, kalau sumpah kan ngeri. Nah, sumpah apa namanya? Ya. Nah, sumpah apa namanya? Ada sumpah mubahalah. Ya. Apa kata Nabi sebelum bertanya kepada Ibnu Surya? Nasyatuka gitu, ini supaya nyambung gitu, harus dari awal lagi. Nasyatuka billahillazi la ilaha illahu. Jadi kata Nabi Muhammad, aku bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Dia. Allazi anzala Taurat ala Musa, dialah Allah yang telah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, ya. Wa akhrajakum min Misra, demi Allah yang telah mengeluarkan nenek moyang kamu dari Mesir, maksudnya dari Firaun, dari siksaan Firaun. Kan mereka dulu nenek moyang mereka dijadiin hamba. Oleh karena itu Allah perintah Nabi Musa membawa kembali bangsa Yahudi ke negeri asal supaya jangan dijadiin budak sama Firaun. Wa falkil bahri lakumul bahra, demi Allah yang telah membelah laut lakum buat nenek moyang kamu dulu. Wa anjakum, demi Allah yang telah menyelamatkan nenek moyang kamu. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan demi Allah yang telah menenggelamkan Fir'aun berikut bala tentara. Wa billazi dhallala alaihimu ghamam, demi Allah yang telah menaungi kamu dengan awan. Jadi mereka setelahnya nyebrang, selamat. Nah, mereka berada di padang Tih namanya, keder selama 40 tahun. Tapi Allah masih rahim, Allah kasih naungan itu berupa awan. Nah, sehingga mereka nggak mengalami panas. Nah, itu waktu di padang Tih. Wa anzala alaikumul manna wasalwa, saat nenek moyang kamu dulu di padang Tih Allah berikan rezeki. Nah, nggak usah nyari-nyari, nggak usah capek-capek, Allah turunkan al-manna wasalwa. Al-manna apaan? Madu. Nah, wasalwa burung puyuh. Wallazi anzala alaikum kitabahu, demi Allah yang telah menurunkan kitab sucinya, maksudnya Taurat. Fihi, di dalam kitab suci itu ada keterangan hukum halal dan udah sumpah-sumpah begitu, baru bertanya kepada Ibnu Surya. Kenapa Nabi kita bertanya diawali dengan sumpah, supaya Ibnu Surya jangan dusta, ngeri. Baru giliran Nabi nanya, hal tajiduna fi kitabikum ar-rajma alal muhsan. Wahai Ibnu Surya, saya tanya terus terang, jawab, apakah di dalam kitab Taurat orang yang berzina muhsan itu dirajam? Ini waqala Ibnu Surya menjawab, Allahumma na'am. Allahumma na'am artinya na'am, iya. Jadi orang Yahudi itu ketika nanya Nabi bukan karena dia nggak tahu, hanya pola-pola. Wallazi zakartani bih, apa yang kau sebut tadi benar, kata Ibnu laula khasyitu ayyanzila alaina al-'adzaba in kadzabtu wa ghairi ma tarabtullah, seandainya saya tidak takut turun azab, niscaya aku berbohong. Ini langsung pengakuan dari Ibnu, karena Nabi kita tadi bertanya pakai sumpah, ngeri dia. Kalau seandainya aku dusta, aku bilang, enggak begitu di Taurat. Nah, niscaya turun azab. Kalau bukan karena aku takut Allah turunin azab, niscaya aku akan berbohong lah gitu ya.
Itu ma'taraf. Walakin kaifa hiya fi kitabikum. Jadi tadi kan pertanyaan Nabi sudah dijawab. Benar di dalam Taurat itu orang yang berzina muhsan hukumannya rajam. Man kata Ibnu Surya, saya mau tahu yang ada di Quran bagaimana tuh ya Muhammad? Ola, Nabi menjawab, idza syahida arba'atu rohtin mudul, apabila ya ada saksi 4 orang laki-laki yang udul. Apa udul ya? Orang laki-laki yang baik-baik, bukan orang fasik. Jadi kalau seandainya seseorang dituduh berzina, yang menuduh itu ya mempunyai saksi. Saksinya berapa? 4 orang saksi ya. Nah ini juga syaratnya 4-4-nya itu melihat dengan jelas kedua insan itu berzina. Nah ini apa kata-kata berzina? Nah ini juga harus diketahui, yaitu apabila kemaluan laki-laki masuk ke lubang kemaluan perempuan, lalu dikatakan berzina. Kalau dilihat hanya sekedar peluk-pelukan aja, nah itu belum tentu berzina. Jadi harus jelas keempat-empatnya itu apa? Melihat tuh ya. Nah bagaimana taunya? Kama yudkhulul mailu fil makhalah, seperti melihat masuknya jarum paku apa nih ya, paku tusukan sifat mata. Kan dulu kalau jemaah haji umroh bawa pulang sifat mata yang dari bubuk, nah itu ditaruh di mana tuh, ada tempatnya. Nah setiap kali mau dipakai masukin ya, seperti seseorang kamu melihat seseorang memasukkan apa itu tadi colokan tusukan ke makhala tempat. Nah ya, 4-4-nya melihat seperti itu. Nah kalau memang ya seperti ini barulah wajib alaihi marrajmu, maka wajib yang berzina itu dia apa? Dirajam ya. Itu kalau seandainya dia nggak ngaku, jadi hanya dituduh oleh orang berzina. Tapi kalau dirinya sendiri mengaku itu tidak perlu ya. Nah tidak perlu ada saksi. Kalau ada orang ngelapor si fulan berzina, nah barulah yang melapor itu membawa. Tapi kalau yang melakukan itu sendiri ya, yang melakukan ini waktu zaman Rasul, sahabat yang dirajam itu bukan karena dituduh, enggak. Mereka itu ngaku sendiri, ya Rasulullah ya siapa namanya, Maiz ya Rasulullah ya, tolong bersihkan diriku. Kata Rasulullah, apa yang kau lakukan? Aku berzina. Ya jadi ini kita lihat ya, ini teladan Rasulullah. Rasulullah sebagai hakim kepala negara, dia juga sebagai hakim. Tidak semerta-merta apabila ada orang ngaku walaupun tanpa saksi langsung, enggak. Jadi harus syubhat harus hilang. Ya, harus syubhat walaupun tidak perlu 4 orang saksi. Ini menghilangkan segala macam kesamaran. Kata Nabi, apa kamu paham arti daripada berzina? Gitu. Atau kamu main-main? Nah ini kan maksudnya itu supaya jelas ya, tidak adanya kesamaran. Kata orang itu, Maiz itu, saya tahu berzina itu kan masuknya kemaluan ke perempuan. Saya nggak marah, saya nggak bercanda ya Rasulullah, saya tahu arti berzina. Saya ingin diberikan hukuman di dunia ya lebih baik daripada hukuman di mana? Di akhirat ya. Itu kata. Nah jawaban siapa? Ya, itu sebelum Nabi nanya apakah kamu tahu arti berzina, itu terlebih dahulu Nabi melengos. Melengos. Jadi saat Maiz itu nanya, Rasulullah pura-pura nggak dengar gitu. Ini isyarat dari Rasul, lebih baik kamu nggak usah, udah aja tobat sama Allah gitu. Itu kan isyarat gitu. Namun ketika Nabi melengos diikutin, Nabi ngadap sono ada di sini.
Nah, baru Nabi bertanya tadi, apa kamu tahu berzina? Apa kamu main-main? Oh, tahu ya Rasulullah. Nah, udah jelas. Nah, barulah kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk merajam Ma'iz. Nah, ini kalau seandainya mengaku yang tadi dikatakan harus 4 orang saksi, ya, 4-4-nya laki-laki yang udul, laki-laki melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh kedua manusia tadi baru. Nah, ini ya, siapa itu kalau orang melapor. Kalau dia sendiri pelakunya mengaku tidak perlu apa. Nah, itulah kata Nabi hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan di sini 4 orang saksi? Karena yang di Al-Quran itu ini orang yang melapor. Adapun yang mengaku sendiri itu nggak ada di Al-Quran. Adanya tadi itu kisahnya Ma'iz. Nah, kan tadi pertanyaan Ibnu Surya, apa yang ada di dalam Quran? Yang di Quran memang ini nih, ya. Apabila seseorang melapor ada 2 insan melakukan zina, itu tadi. Nah, setelah Nabi menjawab, apa kata Ibnu Surya? Qala Ibnu Surya, wallazi anzala Taurata ala Musa, demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hakadza anzalallahu fit Taurat ala Musa. Nah, apa yang kau katakan di dalam Quran itu persis seperti yang ada di dalam Taurat yang Allah turunkan kepada Musa. Nah, kemudian Nabi bertanya lagi kepada Ibnu Surya, ini disaksikan sama orang Yahudi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famakana awwalu ma tarakhastum bihi fi amrillah." Nah, ini Nabi, pertanyaan Nabi berikutnya, apa pertama kali, ya, ma tarakhastum, ya, apa pertama kali yang kamu kurang-kurangi lah, yang kamu kurang-kurangi daripada perintah Allah. Maksudnya perintah Allah menghukum, ya, pezina dengan hukum rajam. Apa yang kamu kurang-kurangin, ya. Nah, faqala Ibnu Surya, kata Ibnu Surya, dia ngaku terang-terangan, idza kunna idza akhadna syarifa taraknahu. Pertama kali yang kami kurang-kurangin bukan langsung dihapus, ya. Nah, ini namanya hukuman tajam ke atas, tumpul ke bawah. Jadi kalau ada sekarang seperti itu berarti ngikutin siapa nih? Yahudi, ya. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Apa itu artinya tajam ke atas, kumpul ke bawah, tumpul ke bawah? Pertama kali yang kami kurang-kurangi apabila yang melakukan itu di kalangan orang mulia, oh ya, anak raja, keponakan raja, ya, pangeran, ya, berzina, taroknahu. Oh, kami nggak terapkan hukuman, nggak diterapkan hukuman rajam. Tapi waiza akhadna dha'ifa aqamna alaihil had. Tapi kalau yang melakukan itu orang bawahan, ya, kami tegakkan hukuman had. Kena hukuman dikurang-kurangin seperti itu, maka surah zina fi asyrafina, banyak orang-orang terhormat di kalangan kami yang melakukan apa? Zina. Nah, hatta zana ibnu ammi malikin lana, sehingga anak paman raja kami berzina. Bukan anak paman, kan berarti orang apa nih? Orang terhormat nih. Falam nurjimhu, ya, kami tidak menerapkan hukuman rajam. Summa zana rajulun bi akhar, kemudian ada orang bawahan berzina sama perempuan, min qaumihi, dari kaumnya. Oh, fa aradal malik rajmahu, maka raja sebagai tapuk pimpinan kepemerintahan ingin merajamnya. Oh, ya. Faqala qaumuhu duna zalik, maka kaum yang mau diterapkan hukuman rajam itu menolak. Kata mereka, wallahi, ya, la tarjumhu, jangan kamu merajam kami yang bawahan, ya. Jangan kamu, wahai raja, wahai pemerintah, menegakkan hukum rajam atas kami nih, orang-orang bawahan.
ya, sehingga kamu merajam dulu tuh anak paman kamu itu. Kalau anak kamu, paman kamu rajam, barulah kami serahkan ya, anak kami yang berzina untuk dirajam. Jadi masyarakat di sini protes ya, kalau seandainya anak kamu itu yang kemarin nggak jadi dirajam sekarang, baru kami serahkan. Kalau tidak, kami tidak mau. Nah, ini. Akibatnya pakulna ta'alau. Nah, akhirnya berdamai antara siapa? Antara keluarga raja dengan rakyat ya. Pakulna ta'alau najtami. Ayo kita rapat. Dia rapat ya. Jadi hukuman Allah mau dirapetin, bukan dirapetin, mau revisi. Nah, kan ada hukuman mau direvisi. Nah, ayo sama-sama kita rapat supaya kita akuran antara orang-orang terhormat dengan orang yang biasa. Ayo kita rapat. Najtami ya. Kemudian panabok saya anduna rajmi. Nah, nanti kita sepakati hukuman orang berzina di bawah daripada rajam. Nah, ini hukumannya nanti sama nih ya. Baik yang melakukan itu keluarga terhormat atau wali orang bawahan, sama-sama reto atas hukuman itu. Nah, ya. Apa itu yang disepakati bersama? Fawadha'nal jilda wa tahmim. Nah, yang kami sepakati antara pemerintah, raja dengan orang bawahan, orang berzina itu cukup dicambuk ya. Kalau dicambuk kan nggak sampai mati, dicambuk kemudian ditahmim ya. Mukanya dioret-oret, pakai dicemongin, pakai apa? Areng. Nah, cukup mukanya dicemongin pakai areng. Nah, ya cukup dicambuk saja. Nah, ini sepakat dah ya, baik yang melakukan orang terhormat atau orang bawahan, akur dah nih. Nah, ini wahwa berapa itu cambukannya? Ayu jallida arba'ina jaldatan. Nah ya. Nah, ini juga dikurangin juga ya. Nah, orang menuduh berzina haji 80, dikurangin menjadi berapa? 40. Nuduh aja 80, masa ya orang berzina 40 ya. Ayu jallida arba'ina jaldatan. Kemudian apa ya, alat untuk mencambuknya apa tuh? Bihablin. Nah, kalau kita kan pakai pecut. Nah, ini pakai tambang. Mutilin. Tambangnya yang di apa nih? Yang dicelup, yang dicat ya. Mutili bakorin, mutili ya, bakorin dengan ya tambang yang sudah di apa? Yang sudah dicat itu ya, dicat pakai apa? Dicelup dengan apa nih? Dengan apa? Ya, dengan apa? Dengan benda yang apa? Nah, hitam. Nah, kemudian setelahnya itu tadi tuh mukanya diapain? Nah, dicemongin. Cuma ya, tuswadu ujuhahuma, kedua pelaku tadi mukanya di apa? Nah, dihitungin. Nah, setelah itu yuhmalani, kedua pelaku tadi dibawa ya, ditaruh di atas dua himar, di atas kedua himar ya. Wa wujuhuma min kubuli duburil himar. Nah, muka mereka adanya di jurusan pantatnya himar ya. Jadi dua himar, karena dua orang kan himar nggak kuat bawa orang berdua, jadi dua himarnya apa? Dua. Ke pelakunya itu udah wis dicemongin mukanya, nah, ditaruh di atas himar, kemudian diarak-arak ya. Wa yutoku bihima, diarak-arak di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Diajak ke yutop, artinya berkeliling ya. Faja'alu zalika, maka naradna, hukuman seperti tadi menempati tempat hukuman apa? Rajam. Nah, itulah
Ya. Jadi ngerubah-rubah hukum Allah. Ya kalau begini nih sepakat dah nih, baik yang melakukan orang terhormat sama orang bawahan sama gitu. Nah itu direvisi namanya. Jadi undang-undang Allah direvisi. Itu ngaku tuh Ibnu Surya seperti itu, ngomongnya di hadapan Yahudi, disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalatil Yahud. Nah setelah Ibnu Surya ngaku seperti itu di hadapan Nabi, kata Yahudi, ya, kata apa nih? Ya rakyat Yahudi kepada Ibnu Surya, ma asra ama ahbatahu wa ma kunta ya apa itu lama asnaina alaika bi ahli kitab. Wahai Ibnu Surya, kenapa kamu terburu-buru mengakui apa yang kau katakan tadi? Kenapa kamu buru-buru ngaku? Kan ini terbuka rahasia mereka itu. Kenapa kamu ngasih tahu? Wa ma kunta ya lima asnaina alaik. Kita udah puji-puji engkau. Kan tadi ketika ditanya oleh Nabi, siapa ya orang yang paling alim, mereka mengatakan kagak ada yang lebih alim kecuali sama ya, kami udah puji-puji, bukannya berkoalisi. Sekarang belain berkoalisi. Bukannya kita udah puji-puji berkoalisi sama kita, malah ente beroposisi. Itu. Akhirnya kan dia ngambek. Oh akhirnya dia keluar tuh. Gitu kan udah dipuji-puji, udah apa, akhirnya anaknya nggak jadi wakil gitu. Ya udah kalau begitu keluar aja dah. Jadi kata umat Yahudi, udah puji-puji ente, akhirnya bukannya pro sama kita malah jadi pro lawannya kontra. Nah itu apa kata Ibnu Surya ya di sini, walakin nakakunta wa iban pakarihna annaktabaka. Kami memuji-muji engkau ketika kamu nggak ada. kan ditanya oleh Nabi, siapa Ibnu Surya itu? Orang paling alim. Nah itu saat Ibnu Surya nggak ada, kami takut menggibah engkau. Faqala lahum Ibnu Surya, apa jawaban Ibnu Surya? Karena Muhammad itu sebelum dia nanya tadi, tanya saya ini bersumpah-sumpah tuh. Nasyadani bitaurat. Kalau orang udah bersumpah seperti itu, saya bohong. Wah ya, takut saya dapat apa? Turun azab. Innahu qad nasyadani bitaurat. Muhammad itu telah bersumpah-sumpah kepada saya demi Taurat. Walau la khasyitu ayanzila alaina al-azab ma akhbartuhu, kan? Kalau bukan karena saya takut turun azab kepada kita nih bangsa Yahudi, niscaya aku nggak akan kasih tahu apa hukum yang sesungguhnya yang ada di dalam apa? Taurat. Nah, iya. Akhirnya Nabi perintah sahabat untuk merajam siapa itu tadi? Kedua orang Yahudi yang terhormat tadi yang tidak dirajam oleh mereka. Itu karena yang menjadi tapuk pimpinan kepala negara Nabi Muhammad. Orang Yahudi kan warga. Jadi semua warga walaupun dia itu tidak sama agama harus tunduk dengan undang-undang negara kan gitu. Maka Nabi kita perintah merajam kedua Yahudi tadi itu yang berzina, walaupun dia orang terhormat. Di mana? Inda babil masjid, di luar masjid ya. Kenapa di luar masjid? Tempat keramaian supaya orang-orang semua pada menyaksikan. Beda dengan hukuman ya KUHP. Ketika diterapkan hukuman dieksekusi, kita cuma dengar beritanya doang, nggak diperlihatkan semalam sudah dieksekusi gitu loh. Bisa jadi bohongin. Nah, jadi kalau hukuman Islam dieksekusi diterapkannya itu harus disaksikan. Makanya di sini dirajamnya di depan pintu masjid. Kenapa di depan pintu? Bukan di depan pintu, ya. Tempat pintu itu tempat ya
orang keluar masuk, supaya orang-orang semua pada menyaksikan. Sebab tujuan hukuman itu, yang menyaksikan itu supaya takut, supaya dia tidak melakukan seperti ya. Nah kalau nggak pernah kita lihat, jadi pelaku-pelaku kejahatan itu nggak takut. Waqol, kemudian Nabi bersabda, Allahumma inni awwaluman ahya amroka id amatuhu. Ya Allah, inilah ya pertama kali ya pertama kali hukuman yang aku hidupkan. Perintahmu hukuman yang kau hidupkan setelah mereka mematikan. Nah ini pertama kali hukuman rajam yang Nabi terapkan kepada Yahudi. Adapun Ma'iz tadi udah bukan pertama kali itu. Yang Ma'iz itu udah kedua kali. Yang pertama kali ini. Inilah ya Allah hukuman ya zina, rijam zina kami terapkan setelah mereka mematikan. Nah barulah Allah turunin ayat ini. Ini kan kita ngomong panjang lebar tentang sebab turunnya ayat. Nah, yang berbunyi apa kemarin ya apa ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka. Nah itu sampai situ. Adapun yuharrifunal kalimat tafsirnya belum ya. Baik, kita lanjut sedikit lagi, masih berkenaan dengan sabab nuzul. Qaf. Nah ini Qaf ini riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Qala, kata Abdullah bin Umar, innal yahuda ja'u ila Rasulillah. Yahudi datang ke Rasulillah. Fadzakaru lahu anna imra'atan minhum wa rajulan zanaya. Mereka, maksudnya Yahudi, perwakilan Yahudi mendatangi Rasulullah, melapor gitu. Zakaru menyebut, melapor bahwa ada perempuan di kalangan Yahudi dan laki-laki, keduanya berzina. Faqala lahum Rasul, kata Rasulullah, kenapa kamu nanya saya? Ya, ma tajiduna fi Taurat fi sya'nir rajim, apakah di dalam Taurat kamu nggak ada hukuman rajam orang yang berzina itu? Nih, itu kata Nabi kepada mereka tuh yang nanya. Faqalu, kata mereka tuh Yahudi, ya, utusan Yahudi, nabdahum, ya, nabdahuhum, hukuman di dalam Taurat itu bukan rajam, cukup kita apa? Kita apain? Kita hinain. Dengan cara apa tadi dihinain tuh? Mukanya diapain? Dicemongin, kemudian dinaikin di atas timar, diarak-arak. Nah itu hukumannya, supaya dia malu gitu aja dah ya. Nah kemudian dijilid tadi, apa dijilid? Dicambuk. Itu hukuman yang ada di Taurat. Nah, kata mereka. Faqala abna, ada orang Yahudi yang sudah masuk Islam, ulama, namanya Abdullah bin Salam. Ketika mereka jauh seperti itu, dibalikin nih sama Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, kata dong, bohong kamu. Di Taurat hukumannya bukan begitu. Ya, di dalam Taurat hukumannya apa? Inna fihar rajmu, inna fihar rajma. Oh, di dalam Taurat itu rajam, bukannya seperti yang kamu katakan tadi itu ya. Nah akhirnya kan mereka nggak percaya. Pak atau di Taurat, buktikan ya. Buktikan, nah, bener nggak di dalam Taurat itu ada rajam? Akhirnya Taurat dibawa di hadapan Nabi, di hadapan mereka semua. Pak atau di Taurat, Pak tu gitu, Pak tu di Taurat ya. Nah setelah kitab Taurat didatengin, panasyaruha ya, maka dibuka kitab Taurat itu dibuka. Nah ketika mau dibacakan ya, fawadha'a ahaduhum yadahu ala ayatul rajam. Pas ayatul rajam ditutupin gitu pakai tangan supaya nggak kelihatan gitu. Ya, kan yang baca dia, emang Nabi mengerti baca. Kan Nabi nggak bisa baca. Kata Nabi baca. Ya, saat baca di apa? Ayat rajam itu di apa? Ditukep pakai jarinya.
Ya. Ditekuk pakai jarinya. Ya. Apa itu ditekuk? Ya, bahasa kita ditekuk ya. Bahwa ba'adum yadahu ala ayatil faqara ama qablahu ma ba'daha. Yang dibaca ayat sebelumnya dan ayat sesudah. Yang menyebut rajam itu sengaja ditutupin pakai tangannya. Nah, faqala lahu Abdullah bin Salam. Kalau Nabi kan nggak ngerti, kata Abdullah bin Salam, ya, irfa yadak. Jadi yang baca itu sendiri tuh, yang disuruh baca dia sendiri yang nekuk. Kata Abdullah bin Salam, angkat kau punya tangan. Angkat kau punya tangan. Farofa ayadahu, dia angkat tangannya. Faidha fiha ayatur rajmi. Yang ditekap itu ternyata apa? Ayat hukuman rajam. Pokoknya, nah kata Yahudi itu yang nyaksin semua, Sodaqo ya Muhammad, baru ngaku. Sodaqo ya Muhammad fiha ayatul rajmi. Nah kemudian barulah Rasulullah perintah ya untuk merajam tuh tadi itu kedua Yahudi yang berzina farujima. Baik. Qala siapa? Abdullah bin Umar. Kan tadi riwayatnya Abdullah bin Umar. Fara'aitur rajula yanhani anil mar'ah yakihil hijarah. Ya. Nah ini Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini langsung menyaksikan ketika dia diterapkan hukuman rajam. Kata Abdullah bin Umar, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri si laki-laki itu sama perempuan saat dirajam, laki-laki ngaling-ngalingin siapa? Si perempuannya itu supaya perempuan kagak kena batu. Nah ini kan hukumannya sampai mati ya. Seandainya dialing-alingin sama laki, kan yang mati siapa? Lakinya dulu. Nah setelahnya yang mati laki, ya perempuan harus siapa? Nah mati juga. Ya, jadi kata Abdullah bin Umar, saya sendiri yang melihat. Ya. Jadi si laki-laki itu berupaya apa itu ngaling-ngalingin si perempuan itu saat mau dirajam. Yakiha atau yakiha, jagain dari batu. Satu riwayat. Ada riwayat berikutnya dengan terkumpulnya riwayat tergambar nih, tergambar dengan jelas. Wa fi riwayatin ukhra lahuma lil Bukhari wa Muslim. Qala, nah riwayatnya begini. Utiyan nabiyyu bi rajulin wa imra'atin minal yahudi qad zanaya. Utiyan nabiyyu, nabi dibawain, Nabi Muhammad dibawain ya oleh orang laki perempuan Yahudi yang berzina, dibawa ke hadapan Nabi. Nah kemudian qadzana faqala al yahud ya, kata Yahudi nih yang bawa nih yang bawa orang Yahudi rame-rame, kata mereka pada Nabi, ma tasna'u nabihima ya, apa yang kau lakukan, hukuman apa yang kau terapkan kepada keduanya. Faqala lil yahud, Nabi yang bertanya, kata Nabi kepada Yahudi tadi, apa yang kau hukum orang yang berzina ini? Kata Yahudi, apa? Nafhamu ujuhahuma. Hukumannya kami apa yang itu tadi? Cemongin mukanya. Wa nuhziha, kemudian kita ya berikan hukuman supaya mereka itu hina. Apa itu tadi? Ya, diarak-arak. Ya. Di atas himar, kemudian keliling kampung diarak-arak. Itulah kata mereka saat Nabi bertanya, apa hukuman di kalangan kamu? Qala fa'tu bit Taurat, kata Nabi, kalau memang hukumannya begitu di dalam Taurat, boleh-boleh saja. Coba kamu bawa kemari Taurat gitu. Fa'tu bit Taurat. Nabi perintah mereka bawa Taurat. Fatluha, sudahnya kamu bawa, tolong kamu baca. In kuntum shodiqin, jika kamu benar perkataanmu gitu hukumannya, coba baca. In kuntum shodiqin. Faja'u biha, mereka datengin Taurat. Faqala li rajulin mimman yaradawna. Kemudian kata Nabi kepada seorang yang mereka itu redho, mereka itu senang yang baca, namanya siapa tadi?
Ibnu siapa tadi? Ibnu Surya. Ya, siapa itu? Ya, A'war. Orangnya apa? Matanya juling. A'war juling, ya. Ya, kalau mata juling itu dua-duanya ngelihat, cuman yang satunya itu letaknya apa? Nah, ya, letaknya nggak ini. Nah, itu juling A'war. Ya. Nah, ya. Ada A'war, ada lagi. Nah, kalau A'ma dua-duanya nggak lihat. Oh, A'war ini bukan juling, ahwal gitu. Kalau juling ahwal, kalau A'war ini matanya atuk. Namanya apa kalau matanya atuk? Becek. Ya, kalau matanya atuk berarti A'war. Kalau ahwal itu juling. Ya, begitu juling. Kalau A'ma dua-duanya melek nggak lihat. Ada ahpas. Kalau ahpas ini kotok ayam. Kalau siang ngelihat, kalau maghrib itu ahpas. Jadi ada istilah-istilah. Ini Ibnu Surya yang mereka senang menjadi penengah. Sifatnya A'war. Ya. Nah, Nabi bilang, siapa ulama kamu yang kamu senang? Ya, Ibnu Surya, orangnya A'war. Ayo coba baca. Jadi yang baca tadi itu ketahuan di sini. Namanya siapa? Ibnu Faqara'a. Dia baca itu ayat Taurat hatta taha ila maudhi'in minha, sampai di ayat yang tempat menyebut tentang hukuman orang fawadha'a yadahu. Nah, di sini riwayat ini jelas yang disuruh baca Ibnu Surya, yang nutupin dia juga tuh kan, dia ngerti. Dia tutupin tekep pakai tangannya. Pakola kata siapa nih? Ya. Nah, kalau ini kata siapa? Nabi nih. Kalau yang tadi kan Abdullah bin Salam. Kata Nabi, irfa yadak, angkat kau tangan. Farafa ayadahu faiza ayatul rajmi taluhu. Setelahnya jarinya diangkat, ternyata di situ ada ayat rajam. Taluhu tazharu, nampak kelihatan ayatul rajmi. Faqala ya Muhammad, dia ngaku, Ibnu Surya ngaku terus terang, inna fi harajum walakinna nataka tamahu. Ya, kami sebetulnya udah tahu ada rajam, tetapi sengaja kami tutupin tuh. Bainana, di kalangan kami itu orang-orang terhormat. Fa'amara bihima, langsung Nabi perintah ya untuk merajam keduanya. Nah, ini riwayat ini siapa yang meriwayatkan ini? Ya, Ibnu Umar juga, kata Ibnu Umar, ra'aituha, apa itu tadi? Ya, nih aku melihat ketika dirajam, maka orang tadi apa? Nah, tadi kan katanya apa? Jagain siapa? Perempuannya itu supaya jangan kena batu. Baik, tanggung dikit lagi. Wazada fi riwayatin ukhra farujima qariban min maudi'il janazah qurbal masjid. Nah, ada tambahan, dirajam dekat dengan kuburan, maksudnya baki. Ini bukannya janazah, dengan tempat jenazah, maksudnya kuburan baki, korbal masjid, dekat dari mas. Ini sampai sekarang itu juga kalau orang di Kisos di situ. Ya. Baik, kemudian mim. Nah, mim ini, nah sampai di sini dah. Mim ini riwayat Imam. Kalau yang tadi riwayat Qab Imam Bukhari Muslim. Adapun mim riwayat Imam Muslim. Ya, ya bisa juga nih dibaca sampai nanti yuharifuna, supaya sempurna nih. Ya, tanggung ya. Baik, riwayat Imam Muslim Anil Barra ibni Azibin qol marra ala Rasulillah bi Yahudiyin Muhammamin. Pernah lewat di hadapan Rasulullah Yahudi yang mukanya dia apa? Mukanya comong-comongin. Jadi Nabi kita ada di tempat, kemudian ada orang ngarak-ngarak itu, ngarak-ngarak orang, orang yang diarak mukanya apa tuh? Dicemongin, ya.
Muhammad majlud, udah dicambuk. Pada ahum Nabi manggil, faqal, kata Nabi, hakaza tajiduna hadazani fi kitabikum. Apakah ya kamu jumpai hukuman orang berzina seperti itu di dalam kitabmu Taurat? Gitu. Kata mereka, qalu na'am, iya begini nah gitu. Akhirnya da'a rajulan min ulama'ihim. Tuh, Nabi panggil ulama mereka. Jadi Nabi nggak langsung percaya, panggil ulama mereka. Siapa tuh ulama? Itu dari Ibnu Suriyah. Faqala, kata Nabi setelah Ibnu Suriyah didatengin, unsiduka billah. Berarti itu, aku bersumpah dengan Allah yang nurunin Taurat kepada Musa. Hakaza tajiduna hadda zina fi kitabikum, apakah di dalam kitab sucimu kamu itu hukuman zina seperti itu? Nah, kena Nabi kita bersumpah-sumpah, mereka nggak berani bohong. Kata mereka, lah bukan begitu, ngaku. Walaula annaka nasatani bihadza lam ukhbirka bihadir rajmi, itu kan. Seandainya engkau ya Muhammad ya bertanya kami, tidak kamu awali dengan sumpah-sumpah, dan niscaya aku nggak akan kasih tahu kamu hukuman rajam yang sesungguhnya yang ada di dalam kitab. Walakinnahu kasrofi asrofina, kena perzinahan banyak terjadi di kalangan ya orang-orang kami yang terhormat. Fakunna idza akhadna syarifa tarokna. Apabila yang berzina itu orang terhormat, kami nggak terapkan. Wa idza akhadna dha'ifa aqamna 'alaihil had. Mereka yang ngaku. Fakulna, saat itulah kami kami ya, berkumpul, rapat. Saat itulah kami rapat ya, ingin ya berpendapat bagaimana cara hukuman yang disepakati oleh dua kelompok, baik yang mulia ataupun kelompok orang bawahan. Faja'alna tahmima wal jilda wal jalda makana radmi. Yang kami sepakati ini seperti ini tadi nih, mukanya dicemongin kemudian dirajam. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, Allahumma inni awwalu man ahya amroka idza amatuhu fa amara bihi farajama farujima fa anzalallahu ya ayyuhar rasul. Tadi itu la yahzunka alladzina yusari'una fil kufri sampai ila qaulihi in utitum hadza fakhudhuhu. Yaqulu utu Muhammad. Nah, kemudian ada lagi nih ya. Kata mereka, utu Muhammad. Coba kamu datang kepada Muhammad, porak-porak nanya. Fa in amarakum bitahmim wal jalda fakhudhu. Jika Muhammad perintahkan kamu nyoreng-nyoreng muka dan menyambuk, ambil itu hukum. Wa in amarakum birajmi fahzaru. Walau memang Muhammad perintah rajam, jangan pakai hukumnya. Nah, kemudian Allah turunin ayat nih. Oh, ini sekaligus nih. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fil kufari kulliha. Ini bukan hanya Yahudi. Ya, semua orang kafir. Nah, baik, sekarang apa dari tahmim? Tadi kita bilang dia apa itu? Nah, dicemongin. Nah, tahmim itu taswidul wajhi bil bil himam, artinya pakai arang. Alpahmu, alpahmu kan hitam, coret-coret ya, kayak orang main gapli. Kan kalau orang main gapli begitu, yang lalu coret-coret. Kemudian waqauluhu ma tajiduna fit Taurat fi sya'ni rajam qala ulama hadza soal minan nabi laisa litaklidihim wala lima'rifatil hukm minhum. Ketika Nabi bertanya, apa kamu tidak jumpai di dalam kitab Taurat hukum rajam, bukan berarti Nabi nggak tahu, bukan berarti Nabi nggak tahu. Mau tanya ada nggak? Bukan. Pertanyaan Nabi ini bukan Nabi nggak tahu, bukan. Li ilzamihim bima yaqiduna fi kitabihim, supaya apa ya, li ilzamihim bima yaqiduna fi kitabihim, untuk apa nih, ngebalikin mereka. Kan mereka mengatakan hukumannya hanya diapain,
Jadi Nabi bertanya bukan berarti Nabi nggak tahu hukum Taurat itu apa, untuk ngebalikin mereka. Nah itu kan buktinya benar ada rajam, ya. La'allahu sosam kana auha. Dari mana Nabi kita tahu kalau di Taurat itu rajam? Padahal Nabi apa? Nggak bisa baca, nggak bisa. Nah, jawabannya Allah yang memberitahu melalui malaikat Jibril. Auhallahu ilaihi anna rajma fit Taurat al-mawjud fi aydihim lam yughayyiruhu kama ghayyaru syai'an minha. Ini Jibril yang ngasih tahu, ya. Au akhbaruhu bidzalik man aslam, atau Nabi itu tahu karena dikasih tahu oleh ahlul kitab yang sebelumnya udah masuk, seperti siapa? Abdullah bin Salam tadi, ya. Ini tersebut di dalam hadis riwayat Umar muttafaq alaih. Walidzalika lam yakhaf alaihi katamu. Lidzalika lam yakhaf, Nabi kita nggak takut ketika mereka menyembunyikan. Kenapa? Karena masih ada saksi. Ya, ada Ibnu Suriyah, ada Abdullah bin Salam yang menyaksikan kalau di dalam Taurat itu hukumannya rajam. Nah, udah selesai, kemudian kita lanjut dengan ayat berikutnya, yuharrifunal kalima, insya Allah pada pengajian yang akan datang.